Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama masih diberikan banyak karunia oleh Allah. Salah satunya masih sempat hadir dalam kajian rutinan ngaji hadis dan ngaji fikih di Majelis Ta'lim Raudhatul Azhar. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nanti di hari kiamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Marilah kita mulai pengajian ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan dengan niat segala niat kebaikan. Kita niatkan, kita kirimkan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, kepada orang-orang yang berjasa untuk Indonesia, baik ulama-ulama yang menyebarkan Islam, baik aparatur pemerintah yang menjaga ketahanan Indonesia dan lain-lain. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawahu salafus shalih fi qiraatil Fatihah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin pembahasan fikih itu di kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, pembahasannya hanya singkat karena memang ini kitab aslinya untuk dihafal matannya, kemudian diperluas nanti dengan kitab-kitab syarah dan lain-lain. Kemarin di kitab Risalah Al-Jami'ah dimulai dengan pembahasan wudu, langsung pembahasan wudu. Padahal biasanya dalam kitab-kitab fikih ketika awal mula membahas fikih itu diawali dengan bab air, karena wudu itu disebutkan awal sebab wudu adalah syarat atau toharoh, adalah syarat sholat yang tidak bisa ditinggalkan, yang mau tidak mau harus terpenuhi syarat toharoh dalam melaksanakan sholat, baik toharoh badan atau toharoh tempat atau toharoh dari hadas, baik itu pakaian, badan ataupun tempatnya. Salah satu cara untuk toharoh adalah dengan berwudu atau dengan mandi besar, atau yang menggantinya dalam hal ini adalah tayammum. Maka biasanya dalam kitab-kitab fikih pembahasan pertama itu membahas mengenai air. Air itu ulama mengkategorikannya di dalam kitab Fathul Qorib misalnya, membagi air menjadi beberapa bagian. Salah satunya yang pertama adalah air mutlak, namanya air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang al-ari 'anil quyud, yang tidak diikat oleh ikatan-ikatan yang tidak bisa terlepas. Misalnya air mutlak itu air yang awal mula diciptakan oleh Allah seperti itu, seperti air hujan misalnya, atau air laut Allah ciptakan rasanya asin, atau misalnya air belerang
Allah ciptakan dengan bau-bau khas. Nah, itu namanya air mutlak. Air yang tidak memiliki sifat yang mengikat. Maka air mutlak adalah air yang bisa digunakan untuk bersesuci, baik untuk wudu ataupun mandi. Maka bentuk-bentuk air mutlak yang ada sangat banyak, yang disebutkan dalam kitab Fathul Qorib. Misalnya ada 7 macam, dari mulai air laut, air sungai, air sumur, air mata air, atau salju, dan juga air embun. Itu macam-macam, salah satu sumber dari air mutlak, yang mana air mutlak itu yang bisa digunakan untuk bersesuci. Contoh nanti pada pembahasan setelahnya ada contoh-contoh air yang memiliki sifat yang tidak terpisah. Kalau air mutlak itu memiliki sifat tapi bisa terpisah. Contoh air sumur, kita katakan air sumur kalau diambil, dipindah wadahnya di ember jadi air ember, dipindah di gayung jadi air gayung, dipindah di gelas jadi air gelas. Itu memiliki sifat tapi sifatnya bisa terlepas, atau qaidul munfak kalau dalam bahasa Arabnya. Sedangkan nanti ada air-air yang memiliki qaid lazim, memiliki sifat-sifat yang tidak bisa terlepas. Contohnya misalnya air kopi, air teh. Air kopi nanti masuk dalam kategori air yang tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci artinya boleh untuk diminum, tapi ghairu mutahhir tidak bisa mensucikan, artinya tidak bisa buat wudu, tidak bisa buat mandi. Air kopi mau dia ditaruh di gelas, mau ditaruh di ember, mau ditaruh di ceret, tetap namanya sama, dinamakan sebagai air kopi. Itu namanya air yang sudah tidak mutlak, karena sudah mutaghayyir, air yang berubah dengan sesuatu yang bisa dihindari. Contohnya adalah kopi. Maka kalau contoh seperti air kopi, air itu berubah, maka air itu termasuk air yang tidak bisa digunakan dalam bersuci. Tapi nanti ada air yang berubah warnanya, baunya, atau rasanya, karena sifat air itu ada 3. Tapi perubahan tersebut disebabkan gara-gara tempat dia berada, maqarrihi, atau tempat dia berada. Air sumur misalnya, atau air kali yang tadinya bening terus ada ikan lewat jadi keruh misalnya. Kekeruhan tersebut merubah sifat air, baik itu warna atau rasa atau bau, salah satu di antara 3 sifat itu. Nah, air yang berubah salah satu di antara sifatnya gara-gara tempatnya atau tempat lewatnya air. Contohnya misalnya kita sekarang pakai air keran, kemudian airnya ternyata bau besi. Kadang bau besi, kadang kalau memang besinya sudah lama agak karatan misalnya. Nah itu mamarrihi, air yang berubah gara-gara tempat lewatnya. Atau yang lebih mudah adalah air kali dan air sungai. Air kali misalnya dari sumbernya itu bening, tapi ketika sudah masuk ke kali tercampur dengan lumpur, tercampur dengan batu dan lain-lain, tapi itu menjadi tempat lewatnya air, maka air itu tetap bisa digunakan untuk suci dan mensucikan. Kemudian nanti yang ketiga adalah air yang makruh untuk digunakan dalam bersesuci, yaitu air musyammas namanya.
atau air yang terlalu panas atau air yang terlalu dingin. Tapi kalau yang musyammas definisinya adalah air yang dipanaskan. Kalau di Indonesia nggak ada. Ini hanya berlaku untuk negara-negara dengan panas di atas 40 misalnya. Yaitu dengan beberapa syarat. Dipanaskan dengan matahari di wadah yang bisa berkarat, di besi misalnya, diwadahi di dalam besi, di dalam tembaga yang mana wadah tersebut bisa berkarat. Maka air ini makruh untuk digunakan karena takut bisa menyebabkan iritasi kulit. Makanya kata Imam Syafi'i, air musyammas dimakruhkan digunakan tibban secara kedokteran karena bisa menyebabkan iritasi terhadap kulit sehingga tidak diperkenankan untuk digunakan. Kemudian air masuk dalam kategori air yang tohir, ghairu mutahhir. Pertama yang telah dijelaskan tadi, yang mutaghayyir, yang berubah salah satu sifatnya. Contohnya air kopi, air teh nggak boleh buat wudu, nggak boleh buat mandi. Maka seperti air susu misalnya, mandi susu itu tidak mensucikan, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia ada najis, maka air tersebut tidak bisa mensucikan, harus dibilas lagi. Yang kedua dari yang mutaghayyir adalah air mustakmal. Air mustakmal itu air yang digunakan untuk menghilangkan najis, yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Air bekas wudu, misalnya kita habis wudu, ada air yang menetes dari wajah, dari tangan, itu namanya air mustakmal. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau untuk menghilangkan najis dan terpisah dari anggota tubuh kita, itu namanya air mustakmal. Kemudian yang terakhir, pembagian air yang ada 4 adalah air najis. Maka di awal itu adalah air mutlak, yang kedua adalah air yang tohir, ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air kopi gara-gara berubah, atau air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Yang ketiga, air yang makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan pakai matahari di negara panas, wadahnya dari tempat yang bisa berkarat karena ditakutkan kulitnya iritasi dan seterusnya. Yang terakhir adalah air najis. Air najis. Air najis itu air yang sedikit terkena najis, meski tidak merubah sifat-sifat air. Airnya sedikit, kemudian terkena najis, sifat-sifat air tidak berubah, maka air itu menjadi najis. Juga kalau ada air banyak, airnya banyak, kemudian terkena najis, dan salah satu di antara sifat air berubah, baik itu warna, bau, atau rasa. Nah, dalam pembagian air banyak dan air sedikit, kalau ulama Syafi'iyah mengkategorikannya air banyak itu air yang sudah 2 kulah atau lebih. 2 kulah atau lebih. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 2 kulah itu nama ukuran zaman dulu. Nama ukuran zaman dulu misalnya seperti ember atau waring dan seterusnya, untuk mengukur sesuatu namanya kullah. Dan 2 kullah itu kalau pakai ukuran saat ini, volumenya itu sekitar 270 liter. Air dengan ukuran 270 liter itu dikatakan sebagai air yang banyak. Kalau kurang dari itu,
maka dikatakan sebagai air sedikit. Kalau untuk ukuran panjang, lebar, dan dalam, maka ukurannya kurang lebih yang ditulis dalam NU online itu sekitar panjang, lebar, dan dalam. Kalau bentuknya kan biasanya di kamar mandi kolamnya itu bentuknya segitiga ataupun yang lain bundar, maka kalau pakai bundar volumenya 270 liter. Kalau ukurannya kubik maka panjangnya 9,81 cm atau digenepin 10 lah misalnya, 10 cm panjang, 10 cm lebar, 10 cm kedalaman. Atau ukuran tangan dulu itu 1 hasta seperempat, 1 hasta seperempat ukuran tangan normal. Kalau dipakai senti maka sekitar 10 cm panjang, 10 cm lebar, 10 cm kedalaman. Itu dianggap sebagai air yang banyak atau 2 kulah, sehingga kalau misalnya kolam itu terkena tai cicak misalnya, atau ada najis-najis lain yang masuk ke kolam tersebut tidak merubah salah satu sifat air, maka air tersebut tidak berpengaruh atau tidak menjadi air najis. Kalau misalnya airnya ember kecil, itu kan kurang dari 270 liter volumenya, terkena najis yang sedikit, kemudian salah satu sifat di antara air tidak berubah, maka airnya sudah berubah menjadi air najis. Meski kalau di era modern atau di era saat ini, dalam pembahasan air misalnya, air kita itu hidup di dunia itu 3/4-nya itu air. Kita itu dikelilingi oleh air, baik itu air laut ataupun air tawar. Cuma dari sekian banyak air yang ada, yang layak untuk dikonsumsi itu cuma 3%. Makanya banyak daerah itu kekurangan air bersih yang untuk layak dikonsumsi. Makanya sebagian ulama atau dalam pembahasan ini, kalau tadi kan kalau misalnya air 1 ember terkena cicak atau terkena kotoran cicak, maka airnya jadi najis. Air jadi najis maka nggak bisa buat wudhu, nggak bisa buat cuci baju, nggak bisa buat yang lain. Airnya dibuang karena sudah jadi terkena najis. Nah, tapi ada cara air itu yang tadinya najis dirubah menjadi suci lagi, dengan cara air 1 ember digabungkan dengan air yang banyak supaya menjadi lebih dari 2 kulah kalau dalam mazhab Syafi'i. Maka misalnya air 1 embernya terkena najis, dimasukkan di kolam yang ukurannya 1 cm panjang, 1 cm lebar, 1 cm kedalaman. Maka dipenuhin airnya, maka air yang tadinya najis berubah lagi menjadi mutlak, boleh untuk suci dan mensucikan, boleh untuk wudhu, boleh untuk mandi, boleh untuk minum dan lain-lain. Cuma kalau dalam beberapa konteks mazhab Syafi'i dalam pembahasan air memang agak berat, khususnya dalam air yang sedikit terkena najis sedikit, maka airnya jadi najis semua. Maka airnya menjadi najis semua. Maka sebagian guru-guru atau sebagian ulama menyarankan di era modern, karena banyaknya atau sedikitnya jumlah air layak pakai, sebaiknya pakai mazhab Maliki yang lebih ringan. Mazhab Maliki itu bagaimana? Mazhab Maliki itu berpendapat bahwasannya
air itu bisa menjadi najis kalau salah satu sifatnya berubah. Kalau tidak berubah, ya nggak najis. Maka kalau ada air sedikit, air 1 ember misalnya, dan di rumah nggak ada air lain selain air itu, sudah nampung atau sudah ngambil dari sumur misalnya, kemudian kena tai cicak, kalau mau dibuang kan sayang, maka boleh pakai mazhab Maliki yang mengatakan air sedikit kalau terkena najis, selagi tidak ada perubahan di antara salah satu sifat air, warna, bau, dan rasa, maka air tersebut boleh untuk digunakan atau suci dan mensucikan karena tidak terjadi perubahan. Dan itu lebih mudah untuk di era sekarang, karena di era sekarang dalam fikih air misalnya bisa ditarik juga dalam fikih ekologi atau fikih lingkungan, yang mana misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang mencemarkan sungai, pencemaran sungai dengan membuang limbah-limbah perusahaan atau limbah-limbah PT mereka di sungai, atau masyarakat sendiri misalnya di sebagian tempat itu masih membuang sampah di kali, di paret dan seterusnya, yang mana itu salah satu yang mengakibatkan pencemaran terhadap air yang tadinya layak pakai, sekarang gara-gara adanya pencemaran dan lain-lain sudah tidak jadi layak pakai, sudah tidak boleh digunakan lagi. Maka madhabnya Imam Malik dalam konteks ini itu lebih memudahkan. Contoh misalnya Bu, dalam pembahasan kalau dalam fikih Syafi'i itu dalam permasalahan air itu yang bisa untuk suci mensucikan dan bisa untuk berwudu, untuk nyuci, menghilangkan najis di baju dan lain-lain, itu air yang suci dan mensucikan atau air mutlak. Maka misalnya ketika nyuci baju, nyuci bajunya pakai mesin cuci misalnya, maka kalau memang ada najisnya, baik itu misalnya bekas pipis anak atau yang lain, maka putaran pertama ketika dipenuhi mesin cucinya itu jangan dicampuri sabun dulu, biarkan air saja, murni air saja, supaya yang mensucikan, yang menghilangkan najis itu adalah air mutlak, air yang bisa suci dan menyucikan. Setelah itu baru ditambahi dengan sabun, karena kalau ditambahi sabun di awal, airnya sudah bukan air mutlak, tapi sudah menjadi air mutaghayyir, air yang berubah salah satu di antara 3 sifat yang ada, baik itu baunya jadi harum, warnanya jadi ada busa-busa, ataupun rasanya sudah beda antara air tawar atau sebelum diberikan busa, sebelum dikasih sabun dan setelah dikasih sabun. Maka dalam mencuci, kalau memang ada pakaian-pakaian yang terkena najis misalnya, harus menggunakan air mutlak dulu, yaitu air yang tidak ditambahi oleh, atau air yang tidak berubah salah satu di antara 3 sifat yang dimiliki oleh air. Dalam pembahasan air juga di era modern banyak pembahasannya. Salah satunya adalah air pump. Kalau di Lampung atau di daerah-daerah yang belum terlalu padat penduduk, masih mudah mencari sumber air. Tapi kalau di Jakarta misalnya, seperti di Jakarta, air pump itu ngambil dari air comberan, tapi kemudian disuling, disaring dari beberapa tahapan. Salah satu cara untuk menyaring air tersebut ada tahapan yang pakai tulang.
pakai tulang berulang. Nah, maka tulang yang digunakan untuk pembersihan air itu harus dari tulang, bukan dari tulang babi misalnya, atau dari tulang hewan-hewan yang memang halal untuk dikonsumsi dalam hal ini. Begitu juga bagaimana status air tadi, yang tadinya air comberan kemudian masuk disedot terus disaring. Apakah air hasil dari penyaringan tersebut menjadi air suci atau tetap dia sebagai air najis karena sumbernya dari air najis. Nah, dalam hal ini ulama ada perdebatan. Salah satunya atau yang kuat, pendapat yang kuat adalah yang mengatakan air ini sudah dinyatakan sebagai air yang suci dan mensucikan karena telah melalui beberapa tahapan. Salah satunya tadi di awal dijelaskan, salah satu cara untuk mensucikan air, misalnya saya punya air 1 gelas atau 1 ember terkena tai cicak, maka jadi najis kalau dalam mazhab Syafi'i. Karena air ember itu airnya sedikit, kemudian atau kurang dari 2 bulan terkena najis, maka airnya menjadi najis semua, dibuang. Kalau mau dibuang sayang. Akhirnya cara merubah air yang najis menjadi air suci adalah dengan ditambah air lain atau dituangkan ke kolam supaya airnya volumenya menjadi lebih dari 2 kulah atau dengan volume 270 liter dalam hal ini, atau kolam ukuran 10 kali 10 kali 10. Kalau memang kolam yang di rumah sudah memang yang ada kecil, atau memang wadah untuk naruh air itu ember kecil atau ember besar yang memang tidak menampung sampai 270 liter, maka solusinya pakai mazhab Imam Malik tadi. Maka kalau yang air pam tadi termasuk dalam kategori menggabungkan air yang najis dengan air lain sehingga terkumpul menjadi banyak, menjadi 1 toren misalnya. 1 toren itu kan ukurannya yang besar bisa nyampe 1000 liter misalnya. Itu 1000 liter ya sudah lebih dari 2 kulah, sehingga air tersebut berubah menjadi air yang suci dan mensucikan. Meskipun air pam itu tidak layak minum, hanya layak untuk digunakan mencuci ataupun layak digunakan untuk menyiram tanaman dan lain-lain, tidak layak untuk minum. Itu hal-hal yang berkaitan dengan air. Tadi salah satunya adalah cara menghilangkan najis, cara atau mensucikan pakaian kalau nyucinya pakai mesin cuci. Yang pertama, jangan menggunakan atau jangan dicampur air sabun dulu, tapi murni air mutlak saja. Atau kalau mau dipisahkan antara pakaian yang terkena najis dengan yang tidak. Yang terkena najis disucikan di luar mesin cuci, setelah itu dimasukkan di dalam mesin cuci. Kemudian termasuk menghilangkan najis di lantai. Kalau di lantainya ada ayam buang kotoran misalnya, atau ada burung buang kotoran di lantai, maka cara mensucikannya pakai air mutlak. Caranya bagaimana? Hilangkan dulu kotorannya, karena itu adalah najis ainiyah. Najis ainiyah itu yang ada barangnya, ada bentuknya. Ketika dihilangkan, maka najisnya jadi najis hukmiyah, najis yang tidak ada bentuk. Maka sudah menjadi najis yang tidak ada bentuk, siram saja dengan air sedikit di titik di mana tadi ada najis. Disiram dengan air sedikit, habis itu dilap. Itu sudah suci. Sebagaimana dulu ada orang Badui
datang ke masjid, datang ke Rasulullah mau bertamu, mau tanya. Setelah datang ke Rasulullah, orang Badui itu orangnya polos, apa adanya. Di tengah masjid lagi nanya sama Rasulullah, mau buang air kecil. Dengan santainya dia langsung berdiri, langsung nyari pojokan masjid. Nyari pojokan masjid, langsung buang air kecil di situ. Ketika ada orang dari pelosok desa, belum tahu tata kerama, datang ke Madinah, buang air kecil di dalam masjid. Sahabat lain marah, mau melarang, mau mukul dan lain-lain. Terus ketika orang Badui ini lagi buang air kecil, sahabat yang lain udah diri mau marahin Rasulullah, biarin, tunggu selesai. Nah, ulama kemudian menanyakan, kenapa kok Rasulullah nunggu selesai? Kalau lagi buang air kecil dilarang, malah bahayanya lebih besar. Satu, kencingnya jadi kemana-mana. Orang lebih baik kan satu tempat saja yang kena najis, daripada lagi buang air kecil malah dimarahin, malah sekalian disebarin sama orangnya. Atau kalau orang ini nahan kencing juga nanti jadi penyakit. Karena akhirnya kata Nabi, biarin. Setelah selesai, kemudian diambil satu wadah, satu ember, satu gayung, disiram saja. Karena dulu masjidnya kan pasir. Di zaman Nabi belum ada semen, belum ada keramik dan seterusnya, masih bentuk pasir, ya tinggal disiram saja dengan hariqu alaihi dzanuban minal ma. Disiram dengan satu ember atau satu gayung tempat di mana tadi orang Badui tadi buang air kecil. Terus Nabi langsung nasihati orang Badui ini dengan santun. Masjid itu bukan tempatnya untuk buang air kecil. Ini tempat untuk sholat, tempat untuk ibadah dan lain-lain. Makanya dengan akhlak Nabi tersebut, orang Badui tadi merasa berubah seketika etikanya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu dalam konteks menghilangkan najis, baik itu di baju ataupun di tempat ataupun di lantai. Setelahnya kemarin pembahasan yang dibahas dalam kitab Risalah Jamiah itu mengenai wudu. Wudu itu rukunnya atau furudul wudu ada 6. Dari mulai niat, diawali dengan niat ketika awal membasuh muka, atau diawali niat ketika membasuh tangan supaya mendapatkan kesunahan. Tapi kalau niat wudunya, niat asli wudunya adalah ketika membasuh muka. Karena ketika membasuh muka itu adalah kewajiban pertama, rukun yang pertama. Yang dibasuh dalam wudu cuma 4. Basuh muka seluruhnya, dari mulai batasan tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dari mulai daun telinga ke daun telinga lebarnya, maka seluruh yang ada di permukaan muka, baik itu kulit ataupun rambut, dibasuh. Tapi mata tidak termasuk. Dalam mata maksudnya, ataupun dalam hidung ataupun mulut tidak harus dibasuh yang dalamnya. Tapi cukup misalnya ketika matanya dipejamkan, bibirnya ditutup, maka itu semua harus terkena basuhan. Ketika ada timpek, ketika ada cat, maka harus dihilangkan dulu sebelum, ataupun tato misalnya, maka harus dihilangkan dulu karena itu mencegah sampainya air ke kulit. Begitu juga yang kedua adalah tangan, dari mulai ujung jari sampai ke siku. Maka siku itu harus terkena basuh, harus dibasahi juga, maka dilebihkan sedikit. Begitu juga ketika wajah itu harus dibasuh semua, maka dilebihkan sedikit sampai bawah dagu. Bahkan membasahi leher juga termasuk kesunahan.
sunahan dalam berwudu. Maka kalau dalam kuku, kalau dalam tangan yang harus diperhatikan salah satunya juga adalah kuku. Misalnya kukunya ada kotek yang seperti cat misalnya, yang bisa mencegah mengalirnya air, maka kuteknya itu harus dihilangkan dulu. Kalau memang kuteknya termasuk kutek yang tebal sehingga mencegah mengalirnya air di atas kuku, ataupun yang kukunya panjang misalnya sehingga di bawah kuku ada kotoran-kotorannya, itu sebaiknya dihilangkan. Meski ulama dalam hal ini apakah harus atau tidak menjadi sebuah keharusan, tetapi itu sebagai anjuran. Dikhawatirkan dengan adanya pasir-pasir di bawah kuku misalnya, maka kulit yang di bawah kuku tidak terkena air. Begitu juga kemudian mengusap sebagian rambut atau rambut kepala, yang bagi yang botak maka tetap kepalanya dibasuh, karena kewajiban ini adalah mengusap sebagian kepala. Karena di kepala ada rambutnya, maka rambutnya terkena. Kalau dalam mazhab Syafi'i cukup sedikit saja, boleh 1 helai rambut, 3 helai rambut yang di batasan kepala, Kalau dalam mazhab Hanafi diharuskan 1/4, seukuran tangan harus dibasuh. Kalau dalam mazhab Maliki justru harus dibasuh semua dalam mengusap rambut harus. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i mengusap seluruh rambut itu termasuk kesunahan. Kalau dalam contohnya mengusap seluruh rambut pakai 2 tangan ke belakang terus dikedepankan lagi, itu masuk dalam kategori al-mashu 'ala ar-ra'si, mengusap, atau mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh rambut. Ditaruh di depan terus dikebelakangkan, dimajukan lagi sampai ke depan pakai 2 tangan. Setelah itu yang kewajiban yang keempat adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Mata kakinya harus dipastikan juga dibasahi mata kakinya, karena dulu sahabat ada yang ketika sholat itu membasuh kaki tapi mata kakinya nggak basah. Akhirnya Nabi dalam hadisnya wailun lil aqab, hati-hati mata kaki itu bisa masuk neraka wail, karena dia sholat wudunya belum sah karena masih ada yang belum terbasuh. Dalam hal ini adalah mata kaki. Terus yang ke-6 dari rukunnya adalah tartib, harus urut dari awal sampai akhir. Nah, itu yang wajib. Adapun yang sunnah banyak. Dalam kegiatan wudu, sunanul wudu itu banyak. Yang disunahkan dalam wudu itu dalam Fathul Qorib misalnya yang disebutkan 10, dari mulai membasuh tangan sebelum mulai wudu, kemudian kumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kemudian mengusap telinga baik yang luar ataupun yang dalam, kemudian mengusap seluruh rambut, kemudian setiap usapan itu 3 kali, atau ketika di awal juga diawali dengan bismillah, kemudian di akhir nanti diakhiri dengan doa wudu, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin waj'alni minat tawwabin waj'alni min ibadikas sholihin. Begitu juga mualah. Mualah itu kalau dalam wudu ada namanya tartib, ada namanya mualah. Mualah itu kalau tartib kan urut. Habis basuh muka misalnya basuh tangan. Kalau orang wudunya dibalik, basuh tangan dulu baru basuh muka, yang sah baru yang muka. Karena urutannya harus dari muka yang wajib. Dan maka ketika orang basuh tangan dulu, habis itu muka, maka diulang lagi basuh tangannya. Karena yang dihitung baru basuh muka saja. Habis itu basuh tangan, baru
sesuai dengan urutannya. Kalau mualah itu anggota tubuh tidak kering ketika mengusap anggota yang lain. Misalnya lagi wudhu, baru setengah perjalanan mati, airnya mati, airnya habis. Akhirnya dia harus ke tetangga atau lari ke masjid untuk menyelesaikan wudhunya. Mualah itu termasuk kesunahan, bahwasanya antara membasuh satu anggota dengan anggota yang lain itu jedanya tidak lama. Kalau lama boleh saja. Kalau lama, karena itu cuma sunnah. Misalnya kita lagi wudhu baru basuh muka, tiba-tiba ada tamu. Akhirnya kita buka pintu dulu, ngobrol dulu sama tamu sampai setengah jam. Habis itu ingat, tadi wudhu belum selesai, baru nyampe basuh muka, maka boleh diterusin basuh tangan dan seterusnya. Dan Nabi itu dalam berwudu sangat hemat air. Begitu juga dalam mandi. Nabi itu rangkaian wudu dengan 10 sunnah, dengan 6 rukun, semua basuhnya 3 kali. Tahu nggak Bu? Air yang digunakan Nabi itu berapa banyak? Air yang digunakan Nabi itu kana nabiyyu yatawaddau bimuddin wa yaghtasilu bisa'in. Nabi itu kalau wudu cuma pakai air segenggam. Air semut segenggam. Atau kalau ukuran kita misalnya pakai air minum botol yang sekitar 700 mili. 200. Enggak, yang atasnya lagi 700 mili. Air botol kecil 700 mili. Itu wudunya Nabi sudah seluruhnya, dengan kesunahannya, dengan kewajibannya itu sudah lengkap. Kita untuk basuh kaki saja 3 gayung. Tapi artinya ilmu seperti ini harus tetap disampaikan. Meski kita gimana wudhu pakai ini, menunjukkan bahwasanya Nabi itu hemat. Apalagi di Jazirah Arab, air itu jarang dan seterusnya. Air itu sesuatu yang istimewa untuk minum, terbatas dan seterusnya. Nabi itu wudhunya dengan air 700 ml. Rambut Nabi itu padahal panjang, dan kalau ngusap rambut semuanya. Mandinya Nabi pakai air so itu 4 kali mud, berarti 700 mili kali 4, sekitar 200 liter atau 200 mili, atau air botol besar, 2 botol besar, sekitar 2 botol besar. Itu mandinya Nabi, mandi wajib. Ya, kita memang masih jauh untuk meniru itu, untuk menunjukkan bahwasanya sebenarnya dalam penggunaan air wudu itu ya nggak harus banyak-banyak untuk menyelesaikan semua rangkaian dalam berwudu. Misalnya dalam beberapa video juga Buya Yahya itu dalam mempraktekkan wudu cukup dengan air 1 ini saja, 1 botol minum ini, khususnya untuk yang wajib-wajibnya saja. Perbedaan antara ghuslun sama mashun, kalau dalam membasuh muka harus ada air tergenang. Misalnya 1 botol dibolongin, air digenangkan di tangan, baru basuh muka. Itu namanya ghuslun. Nanti kalau dalam mengusap rambut cukup, nggak harus ada air tergenang. Yang penting tangannya basah, diusap dikit, terus nanti ketika mengusap tangan harus ada air yang menggenang. Itu saja perbedaannya antara ghuslun dengan mashun. Maka air dengan air gelas botol ini sudah sangat cukup untuk melaksanakan wudu. Mandinya Nabi dengan sok atau 700 mili dikali 4, dan itu cukup. Kemudian
pembahasan dalam Risalah Al-Jami'ah setelah membahas masalah wudhu itu membahas masalah mandi, karena toharoh itu mencakup dua hal ini. Kalau enggak wudhu ya mandi. Objeknya atau yang digunakan sama, yaitu air. Yang digunakan untuk mandi ataupun untuk wudhu. Sebab mandi wajib itu ada 6 atau ada 2 khusus, atau 1 itu khusus perempuan, yang 1 bisa untuk perempuan dan laki-laki. Yang khusus perempuan itu 1 gara-gara haid, yang kedua gara-gara nifas, yang ketiga gara-gara wiladah, gara-gara melahirkan. Kalau yang 3 bisa laki-laki bisa perempuan, itu yang pertama adalah keluarnya sperma atau khurujul mani. Maka ini berlaku baik untuk laki-laki atau perempuan. Yang kedua adalah terjadinya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan meskipun tidak sampai keluar sperma. Maka kalau bagian hasyafah atau dalam alat kelamin laki-laki bagian kepalanya sudah masuk ke kemaluan perempuan, itu sudah wajib mandi meskipun tidak sampai keluar sperma. Nah, yang ketiga yang sama-sama menjadi kewajiban atau mewajibkan mandi baik bagi laki-laki dan perempuan adalah kematian, karena mayit itu wajib dimandikan. Wa in kana alaihi janabatun faslun fil husli, fasal menjelaskan tentang mandi. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin binaumin aw ghairihi, kalau orang punya junub gara-gara hubungan seksual ataupun keluarnya sperma gara-gara tidur, mimpi basah misalnya, atau yang lainnya, lazimahu ghuslu jami'i badanihi, maka kewajibannya adalah membasuh seluruh anggota tubuhnya, ma'aniyati raf'il janabah, dengan niat menghilangkan hadas besar atau dengan niat junub. Maka syarat atau rukun mandi besar itu cuma 2, yaitu pertama niat mandi besar, yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Sama dalam konteks dalam konteks mandi besar juga harus menggunakan air mutlak. Sehingga misalnya orang mandi besar, maka di awal kalau bisa jangan pakai sabun dulu, jangan pakai sampo dulu. Dibasahi murni pakai air saja. Setelah dia suci baru terserah mau pakai sampo, mau pakai sabun. Atau dia mandi langsung pakai sampo, pakai sabun. Tapi nanti di akhir harus dipastikan bahwasanya sampo dan sabunnya habis, kemudian dia tetap mengguyur seluruh badan menggunakan air yang mutlak, air yang belum tercampur dengan sampo dan sabun. Kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya. Kami ini kan sakit pinggang, sakit kiri kanan. Jadi ini tidak tahu lagi lah. Kenapa? Kaki. Nah ini kan tidak tahu. Jadi diguyur itu air gitu aja. Gimana tuh? Tahu ya. Oh, maksudnya ketika basuh kaki tidak digosok-gosok. Iya. Oh. Diguyur air aja. Iya. Iya, menggosok-gosok itu memang hanya sunnah, Bu. Iya, yang penting itu adalah air mengalir. Jadi, iya, maka termasuk yang sunnah adalah menggosok-gosok atau tadlik. Iya, dan karena memang yaitu yang penting dalam anggota wudu itu yang wajib-wajibnya saja.
Kalau dan menggosok itu tidak termasuk kewajiban, termasuk kesunahan juga takhlil. Takhlil itu ya gini, misalnya atau kalau di kaki maka persendian, perselahan itu dibasuh, tapi itu sunnah. Ketika memang tidak bisa, ya cukup diguyur dari atas. Yang penting mata kaki sampai harus terkena. Ya. Untuk membasuh kaki cukup disiram dari pakai gayung saja, Bu. Tidak harus dibasuh-basuh karena itu termasuk kesunahan. Apalagi kalau memang berat untuk dilakukan. Iya. Bisa lah boleh bantu itu kan, jadi makanya bantu yang sebagian nantinya Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Iya, Bu. Kalau sunnah, kalau ini sunnah duha, saya kan kerja. Tapi sebelum berangkat kerja itu kan kerja berangkat jam 7 lewat kadang kurang. Nah sebelum berangkat itu jam 7 kurang itu saya udah sholat duha. Nah itu boleh nggak Ustaz? Gimana hukumnya? Untuk sholat duha itu batasan awal mula masuk waktunya kan ketika terbit matahari, Bu. Jadi memang jam 7 itu ya sudah terbit matahari. Artinya sudah masuk waktu duha. Iya, syuruk jadwal syuruk itu kan justru jam 5:30. Jadi jam 6 itu sudah bisa untuk melaksanakan sholat duha. Karena diawali dengan terbitnya matahari sampai masuk waktu zuhur. Kalau saya ngejar karena kurang itu udah kayak daripada kita nggak sholat gitu kan pikiran. Kalau udah di tempat kerjaan kita udah nggak mikirin sholat lagi, kadang-kadang mikirin ini itu kan. Jadi sebelum berangkat kita sholat dulu. Ya, dan memang waktu duha diawali dengan terbitnya matahari sampai masuk waktu zuhur. Jadi ya sudah masuk waktu melaksanakan sholat duha. Ya. Silakan Bu, kalau mau ada yang dipertanyakan lagi. Kalau memang sudah tidak ada, mari kita sama-sama. Air mustakmal kenapa, Pak? Air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk menghilangkan najis atau yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Misalnya habis wudu maka air yang menetes dari tangan kita itu masuk dalam kategori air mustakmal. Ya, suci dan tidak mensucikan. Iya, kalau air suci yang mensucikan itu air mutlak. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Nah, makanya salah satu cara supaya air tidak mustakmal adalah misalnya kalau memang kolam yang kita miliki di rumah atau pakai ember kecil, supaya ketika wudhu atau ketika mandi besar tidak ada tidak menjadi mustakmal, maka harus diniatkan ikhtirof. Ketika ngambil airnya itu diniatkan nyiduk, diniatkan menyiduk air. Misalkan rame kan, sempat rame misalnya pas ketika Pak Sandiaga Uno itu wudhu pakai air 1 gayung. Dia ambil air 1 gayung, dari air 1 gayung dia gunakan untuk kumur-kumur, untuk basuh muka, untuk ngelap tangan dan lain-lain. Kalau memang ketika ngambil itu diniatkan ikhtirof, maka nggak apa-apa. Tapi kalau tidak diniatkan ikhtirof, maka ada air mustakmal yang masuk ke gayung tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mari kita sama-sama tutup
pembahasan ini dengan sama-sama membaca sholawat badar. Salatullah salam